warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hafiz Dani Mardianto, dosen sejarah peradaban Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, akan coba menjelaskan tentang Bani Umayyah. Pertama, sejarah berdiri dinasti Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah, Ibnu San, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilah. Ya, di sini ada Abdul Manaf, Abdul Syam, Muawiyah, Hab, Utsman, dan Abi Sufyan. Jadi inilah silsilah dari kehidupan eh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, dalam artian bahwa Muawiyah itu adalah anak dari Abi Sufyan itu sendiri. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini tidak terlepas dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah ketika Utsman meninggal, maka terjadi pertikaian-pertikaian di antara umat Islam itu sendiri. Ya, ada yang pro kepada orang-orang Muawiyah, ada yang pro kepada Ali. Akhirnya terjadi dualisme ketika itu. Bahkan sampai akhir dari pemerintahan Ali masih terjadi dualisme pemerintahan. Ya, bahkan beberapa terjadi beberapa peperangan akibat dari itu. Ya, kalau sebelumnya perang itu perang terhadap non-Islam, maka pada masa itu terjadi perang sesama umat Islam itu sendiri. Itu juga setelah Ali wafat, maka ternyata pemerintahan itu tidak diberikan oleh orang itu kepada Muawiyah, bahkan diberikan kepada anak Ali yang adalah Hasan. Diangkatnya Hasan menjadi khalifah, ternyata dualisme dari umat Islam itu juga tidak terhenti, sehingga masih terjadi dualisme Islam itu sendiri pada itu. Artinya apa? Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Hasan, ada yang mendukung Muawiyah. Melihat konflik yang berkepanjangan seperti ini, Hasan tidak mau Islam ini berpecah dari waktu ke waktu. Maka ketika itu terjadilah kesepakatan antara Hasan dan Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, 611 Masehi. Dengan demikian, maka secara resmi Muawiyah bin Abi Sufyan diakui sebagai satu-satunya khalifah yang memimpin umat. Ya, dengan demikian kesepakatan itu bukan kesepakatan tanpa adanya sebuah hal yang harus disetujui. Ada beberapa hal yang diajukan oleh Hasan untuk menerima atau memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Pertama adalah bahwa Hasan meminta bahwa setelah Muawiyah menjadi khalifah nanti habis masa jabatannya diberikan lagi kepada masyarakat umum seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Muawiyah yang selama ini yang terus menjelek-jelekkan keluarga Ali, maka Hasan minta supaya tidak lagi dilakukan hal seperti itu, dibersihkan lagi nama Ali. Kemudian dia juga meminta kompensasi atau uang pengganti atas penyerahan kekuasaan tersebut. Akhirnya ketiga poin tersebut disetujui Muawiyah. Barulah Muawiyah itu diakui oleh Hasan dan dengan dikatakan seperti tadi bahwa Muawiyah dengan demikian resmi menjadi khalifah satu-satunya. Setelah menjadi khalifah, Muawiyah memusatkan pemerintahnya tidak lagi di Madinah tapi di Damaskus, ya, uh, untuk melanjutkan pemerintahannya, ya. Oke, kemudian kita lihat bentuk pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pengangkatan khalifah itu adalah sistem monarki atau sistem kerajaan. Jadi telah berubahlah sistem pemerintahan pada masa Muawiyah ini. Pada masa sebelumnya ada sistem teodemokrasi, berubah kepada monarki. Itu dimulai ketika Muawiyah itu mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. Kemudian setelah Muawiyah meninggal, diangkatlah putranya itu menjadi khalifah. Sistem pemerintahan juga berbeda. Kalau masa sebelumnya politik dan agama itu diatur oleh khalifah, maka pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini dia memisahkan antara politik dan atau spiritual dan temporal. Artinya apa? Seorang khalifah itu hanya mengatur politik saja. Agama bagaimana diserahkan kepada yang
paham agama itu adalah kadi-kadinya nanti. Seperti Indonesia misalnya, ya dibentuk eh, apa Kementerian Agama. Kemudian pada masa dinasti Bani Umayyah juga dia lebih mengutamakan orang-orang Arab dibandingkan non-Arab, terutama tentu adalah dalam bidang jabatan-jabatan strategis. Oke, kemudian pada masa dinasti Bani Umayyah ada 14 khalifah, tapi ada 5 khalifah Bani Umayyah ini yang memiliki jasa penting dalam perkembangan Bani Umayyah itu sendiri. Yang pertama siapa? Tentu adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, dia adalah pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Kemudian dia juga tergolong orang yang dipercaya oleh Nabi dalam menulis wahyu. Samping itu dia juga melakukan perluasan wilayah, pendirian angkatan laut, pembuatan stempel, pembuatan pos kuda, pendirian catatan sipil, pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian yang melakukan perubahan pemerintahan dari teodemokrasi kepada monarki itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di samping tentu dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian khalifah yang kedua adalah khalifah yang kelima, ya, yang punya seperti itu adalah khalifah yang kelima. Itu adalah Abdul Al Ibnu Malik, ya. Apa jasanya? Terbesar adalah pembuatan mata uang Muawiyah itu sendiri, pembuatan takaran sebagai alat dalam transaksi perdagangan, apa bukan alat transaksi, alat ukur, ya, dalam perdagangan, kemudian menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Artinya apa? Bahwa pemerintahan dinasti Muayyah itu bukan hanya lagi di sekitar kawasan Arab, tapi sudah melebar. Maka untuk menyatukan, untuk menjadikan bahasa bahasa yang resmi sehingga gampang menyatukan, menjadikan bahasa Arab sebagai resmi daerah. Kemudian dia juga seorang ahli fikih, seorang ahli qori, kemudian dia juga melakukan pembinaan administrasi, penyelesaian pemberontakan yang terjadi pada masa sebelumnya dan juga yang terjadi pada masa dia. Siapa yang berontak? Seperti orang Syiah, Khawarij, artinya orang-orang yang tidak suka terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Kemudian dia juga melakukan peluasan wadah sampai ke Afrika, menjadikan orang Arab sebagai kelas atas itu juga dirancang oleh Abdul Amalik ini. Oke, kemudian khalifah yang punya jasa penting selanjutnya adalah khalifah yang keenam, yaitu adalah Abdul Al-Walik. Ya, dia seorang Puri, ahli arsitektur, sehingga pada masa dia dilakukan perluasan Masjid Nabawi, pembuatan Masjid Damaskus, kemudian pembuatan pabrik-pabrik, jalan-jalan raya, gedung-gedung, pembuatan panti cacat, dan segala macamnya. Di samping itu, dia juga melakukan perluasan daerah sampai ke Sisilia, Meropis, Afrika, India, Asia Tengah, bahkan sampai ke Andalusia. Dan itu juga dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian khalifah yang menjadi sepenting selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia ada orang yang kaya, alim, soleh, seorang yang mulia. Kemudian dia juga orang yang selalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang Syiah, Khawarij. Kemudian dia juga akan melakukan pengumpulan hadis pada masa dia, ya, sehingga tidak lagi hadis itu tercecer, tidak lagi setiap perkataan orang apa yang tulis orang itu hadis, jika dikumpulkan. Jadi inilah yang hadis, jangan nanti orang membuat catatan seolah-olah itu hadis, maka dikumpulkanlah hadis tersebut mana yang benar-benar hadis. Ya. Kemudian dia juga melakukan pembuatan sumur untuk kebutuhan hidup masyarakat ketika itu. Ya. Kemudian mengutamakan zakat, ya, untuk pembangunan, bahkan ketika zakat diterima juga sulit untuk menyalurkan kadang-kadang. Kenapa? Karena pada masa ini kehidupan masyarakat sejahtera pada masa umat Indonesia. Kemudian dia juga menaikkan gaji para gubernur atau pejabat-pejabat lain dan juga memecat pejabat-pejabat yang zalim. Jadi dinaikkan gajinya para pejabat itu, kemudian kalau ada yang zalim dipecat. Artinya apa? Kalau orang sudah sejahtera kan masih melakukan kejahatan, maka tentu ujung-ujungnya adalah dipecat. Itu tidak bisa dibina lagi. Kemudian
dia lebih mengutamakan musyawarah dibandingkan perang. Jadi ketika ada orang yang memberontak, ketika ada orang yang melakukan eh, demonstrasi, mereka akan diajak musyawarah, bukan semata-mata sikit-sikit diperangi, tidak seperti itu. Kemudian dia juga tidak membeda-bedakan orang itu dari berdasarkan ras. Jadi walaupun terkenal pada masa Muawiyah ini adalah lebih mengutamakan orang Arab, tapi itu tidak berlaku pada Umar bin Al-Aziz. Ya, dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Oke, kemudian khalifah yang ke-10 adalah yang berjasa adalah Hisam, ya, khalifah yang kelima. Jadi dia yang berjasa kelima ya, tapi dia adalah khalifah yang ke-10 itu adalah Hisam. Pada masa dia mampu memperbaiki dan mempertahankan pemerintahan dari khalifah sebelumnya yang tidak baik. Kemudian empat khalifah selanjutnya ya saya katakan ya tidak terjadi perkembangan, bukan terjadi kemunduran bahkan pada masa Marwan dinasti Bani Umayyah itu hancur ya. Hancur seluruh garis keturunannya nanti digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Oke, selanjutnya kita lihat kesatuan masyarakat dari berbagai unsur. Dari segi politik, pada masa dinasti Bani Umayyah, sistem pemerintahan itu dikatakan dirubah menjadi sistem monarki. Kemudian otomatis ini adalah dengan demikian, kemudian adanya misalnya pengelompokan masyarakat di kelas-kelas masyarakat ada Arab, ada Mawali. Jadi sistem politik dengan demikian politik ini semua lebih dikuasai oleh orang Arab dibandingkan orang Arab. Ya, sistem politik monarki antara kaum Umayyah ini terbukti mampu memperluas kekuasaan Islam yang sangat luas. Jadi kita tidak semata-mata, oh Muawiyah ini orang yang jahat, dia ingin monopoli kekuasaan tidak seperti itu. Bahkan dengan merubah sistem pemerintahan jadi monarki, itu juga yang memperluas daerah Islam itu sendiri. Ya. Kemudian dari segi ekonomi, pada masa itu dinasti Bani juga mampu menguasai perdagangan dunia, sehingga Islam ketika itu terkenal kemana-mana. Di samping itu juga segi ekonomi memanfaatkan pertanian, perindustrian, kemudian perbaikan-perbaikan masalah fisikal atau reformasi fisikal, kemudian pembuatan mata uang sebagai alat resmi atas nama Muawiyah, tidak lagi hanya atas nama Islam, tapi atas nama Muawiyah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah di bidang sistem sosial seperti adalah pembuatan panti cacat ya, ya bagi orang-orang yang punya disabilitas ya. Kemudian juga yang apanya adalah pembagian orang itu ada Arab, ada non Arab ya, atau Arab dan Mawali ya. Jadi Islam itu tidak satu. Jadi mana yang orang Islam Arab, mana orang Islam non Arab. Jadi dikelas-kelaskan. Kemudian samping itu ada pembangunan infrastruktur ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sistem militer. Kunci kesuksesan dinasti Bani Umayyah hanya dalam tidak sampai di 100 tahun mampu memperluas daerah yang sangat luas. Kuncinya adalah di militer ini, adanya wajib militer. Maka ini juga kuncinya keberhasilan dalam perluasan daerah yang cepat pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian kita lihat kesederhanaan dari kesalihan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Aziz? Karena memang pada pemerintahan dia dan dia itu berbeda gaya pemerintahan dengan khalifah-khalifah lain. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa gaya pemerintahan si apa Umar bin Aziz ini lebih cocok atau lebih dekat gaya pemerintahannya dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, dilihat dia adalah orang yang tidak membeda-bedakan orang. Jadi tidak ada mau orang Arab, mau tidak Arab, mau Islam, tidak Islam bagi dia orang itu sama saja. Ya. Kemudian dia orang yang adil, ya. Kemudian walaupun dia kaya, tapi dia orang yang hidup sederhana, ya. Dia orang yang jujur, bersih, orang yang merakyat. Kemudian dia lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.